Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang perkembangan karakteristik kepribadian pada masa remaja. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Irham dengan NIM 82 dan teman saya Herman Arya Sadewa dengan NIM 72 dan Suraida Baka dengan NIM 90. Selanjutnya, pengertian kepribadian secara etimologis. Istilah kepribadian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris personality, sedangkan istilah personality secara etimologis berasal dari bahasa Latin person, gedok atau personer, menembus. Persona biasanya dipakai oleh para pemain sandiwara di zaman kuno untuk memerankan satu bentuk tingkah laku dan karakter pribadi tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan personer adalah bahwa para pemain sandiwara itu dengan melalui gedoknya berusaha menembus keluar untuk mengekspresikan suatu bentuk gambaran manusia tertentu. Yang kedua adalah secara terminologis. Mengutip pendapat dari seorang ahli, personality is dynamic organization within the individual of the psychophysical system that determines his unique adjustment with environment. Dari definisi tersebut, maka dapat dianalisis beberapa unsur yang perlu dijelaskan sebagai berikut. Organisasi dinamis. Maksudnya adalah bahwa kepribadian itu selalu berkembang dan berubah walaupun ada organisasi sistem yang mengikat dan menghubungkan sebagai komponen kepribadian. Yang kedua adalah psikofisis. Ini menunjukkan bahwa kepribadian bukanlah semata-mata neural atau fisik, tetapi merupakan perpaduan kerja antara aspek psikis dan fisik dalam kesatuan kepribadian. Istilah menentukan atau determine, bahwa kepribadian mengandung kecenderungan untuk determinasi yang memainkan peran aktif dalam tingkah laku. Yang keempat adalah unik. Ini menunjukkan bahwa tidak ada dua orang yang mempunyai kepribadian yang sama. Semua mempunyai ciri khasnya tersendiri dan keunggulannya tersendiri. Yang kelima adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Diartikan bahwa kepribadian mengantarai individu dengan lingkungan fisik dan lingkungan psikologinya. Kadang-kadang menguasainya, jadi kepribadian adalah suatu yang mempunyai fungsi atau arti adaptasi dan menentukan. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama ada faktor fisik. Faktor fisik ini dipandang mempengaruhi perkembangan kepribadian. Contohnya adalah misalnya postur tubuh, kesehatan, keutuhan tubuh, dan keberfungsian organ tubuh. Yang kedua adalah intelijensi. Tingkat intelijensi individu dapat mempengaruhi perkembangan kepribadiannya. Individu yang intelijensinya tinggi atau normal biasanya mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan secara wajar. Sedangkan yang rendah biasanya sering mengalami hambatan atau kendala dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang ketiga adalah keluarga. Suasana atau iklim keluarga sangatlah penting bagi perkembangan kepribadian anak dan remaja. Yang keempat adalah teman sebaya. Di dalam lembaga pendidikan, biasanya anak sudah mulai beradaptasi dengan teman sebayanya dan menjadi anggota dari kelompoknya. Pada saat inilah dia mulai mengalihkan perhatiannya untuk mengembangkan sifat-sifat atau perilaku yang cocok atau dikagumi oleh teman-temannya. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan harapan orang tuanya. Melalui hubungan interpersonal dengan teman sebayanya,
Anak belajar menilai dirinya sendiri dan kedudukannya dalam kelompok. Yang kelima ada kebudayaan. Setiap kelompok masyarakat memiliki tradisi, adat, atau kebudayaan yang khas. Tradisi atau kebudayaan suatu masyarakat memberikan pengaruh terhadap kepribadian setiap anggotanya, baik yang menyangkut cara berpikir, bersikap, atau berperilaku. Pengaruh budaya terhadap kepribadian dapat dilihat dari adanya perbedaan antara masyarakat modern yang budayanya relatif maju dengan masyarakat primitif yang budaya masih relatif sederhana, seperti dalam cara makan, berpakaian, hubungan interpersonal, atau cara memandang waktu. Perubahan kepribadian. Perubahan itu terjadi pada umumnya lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan daripada faktor fisik. Di samping itu, perubahan ini lebih sering dialami oleh anak daripada orang dewasa. Faktor-faktor yang perubahan kepribadian ke dalam tiga yaitu faktor organik seperti makan obat, infeksi dan gangguan organik. Faktor lingkungan sosial budaya seperti pendidikan, rekreasi, dan partisipasional. Faktor dari dalam individu itu sendiri seperti tekanan emosional, identifikasi terhadap orang lain, dan imitasi. Karakteristik kepribadian. Salah satu kata kunci dari definisi kepribadian adalah menyesuaikan, adjustment, dalam upaya memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah yang dihadapi. Ternyata tidak semua individu mampu menampilkan secara wajah normal atau sehat will adjustment. Di antara mereka banyak juga yang mengalami tidak sehat maladjustment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herman Arisa Dewan, NIM 72. Saya akan menjelaskan bagian saya. E.P. Harlock 1986 mengemukakan bahwa penyesuaian yang sehat atau kepribadian yang sehat, healthy personality, ditandai dengan karakteristik sebagai berikut. Pertama, mampu menilai diri sendiri secara realistik. Yang kedua, mampu menilai situasi secara realistik. Yang ketiga, mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik. Yang keempat, menerima tanggung jawab. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, dapat mengontrol emosi. Yang ketujuh, berorientasi tujuan.
Yang ke-8, memiliki filsafat hidup. Yang ke-9 yaitu berbahagia. Lalu kepribadian yang tidak sehat. Yang pertama, mudah marah. Yang kedua, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan. Yang ketiga, sering merasa tertekan. Yang keempat, bersikap kejam atau senang mengganggu orang lain yang usianya lebih muda atau terhadap hewan atau binatang. Yang kelima, mempunyai kebiasaan berbohong. Yang keenam, hiperaktif. Ketujuh, senang mengkritik atau mencemooh orang lain. Dan yang terakhir, kurang memiliki rasa tanggung jawab. Lalu di antara usaha-usaha pembinaan yang perlu diperhatikan sekurang-kurangnya untuk mengurangi kemungkinan tumbuhnya permasalahan yang timbul pada masa remaja dalam rangka kegiatan pendidikan yang dapat dilakukan para pendidik umumnya dan para guru khususnya, yaitu pertama, hendaknya seorang guru mengadakan program dan perlakuan layanan khusus bagi siswa remaja pria dan siswa remaja wanita, misalnya dalam pelajaran anatomi, fisiologi, dan pendidikan olahraga yang diberikan pula oleh guru yang dapat menyelenggarakan penjelasannya dengan penuh dignity. Yang kedua, memperhitungkan segala aspek selengkap mungkin dengan data atau informasi secermat mungkin yang menyangkut kemampuan dasar intelektual atau yang disebut IQ, bakat khusus atau yang disebut aptitude, di samping aspirasi atau keinginan orang tuanya dan siswa yang bersangkutan. Yang ketiga, yaitu seharusnya seorang guru bisa mengaktifkan dan mengkaitkan hubungan rumah dengan sekolah atau parent-teacher association untuk saling mendekatkan dan menyelaraskan sistem nilai yang dikembangkan dan cara pendekatan terhadap siswa remaja serta sikap dan tindakan perlakuan layanan yang diberikan dalam pembinaannya. Yang keempat, seorang guru atau pendidik untuk memahami dan mengurangi masalah-masalah yang mungkin timbul bertalian dengan perkembangan fungsi-fungsi kognitif, afektif, dan kepribadian. Sekian dari kami. Mungkin akan ada yang ditanyakan. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu di antara